Ini ada aku coba mau tunjukin abang salah satu video. Respon abang seperti apa? Oke. Kau rupanya yang FYP di Tito itu. Kayak mana rupanya Kaban Jahe itu, Dapal? Udah keras sekali rupanya. Ini Kaban Jahe. Bukan Medan kau bilang. Seru kali rupanya kau sama aku main. Kayak mana rupanya? Udahlah, Pal. Keladang aja sana, keladang. Percuma-cuma kau nak. Sini kau non Cina, non wortel, Rimo, Kol. Kayak kau ya cuma nak. Sadakuta ko. Sekaban Jahe na ko, laku gentar, gelatah ko. Biar kau tahu ya. Ini aja, yuk. Awas nanti kau nggak ada di Kaban Jahe ya. Beberapa hari ini Kaban Jahe aku kau tengok. Untak kau semua nanti kau temin. Ngeri. Pendapat abang? Aku nggak ngerti bahasanya. Oh iya. Pendapat abang? Iya, aku pendapatku darah aku pun. Abang orang Kaban Jahe? Betul. Nah, silakan, makanya aku minta abang komentari itu. Tapi istilah gini bang. Jadi banyak dia dengan bahasa-bahasa ini juga. Itu ada di kampung kami itu istilahnya. Kerinang ku tandai. Piga-piga nari rencalang. Maksudnya saya gini. Semua sudah aku kenal katanya. Oke. Tapi ada beberapa lagi belum ku kenal. Dalam arti bahasanya itu kan belum semua. Oke. Nah, macam seperti ini tadi nggak usah jauh-jauh. Ini tadi kan sebetulnya ini kan untuk mencari pengakuan sebenarnya, tetapi salah Kalimatnya. Oke. Aku nggak Tapi tahu kan ini kan yang disampaikan dia itu apa tadi? Wortel apa? Kol apa maksudnya itu di apa itu maksudnya bang? Dia ini mungkin kan mau bilang sama lawan apanya yang dia cekcok itu, kau itu orang keladangnya itu katanya. Oke. Petani. Oke. Kalau kau mau berladang, nggak usah lagi kau di ladang, di sini aja kau berladang. Disuruhnya di badannya. Mungkin si kawan tak ada ilmu kebal dan apa kayak gitu. Oke. Macam-macam kayak gitu. Jadi respon abang terhadap orang-orang yang seperti itu, cekcok-cekcok di sosial media seperti itu? Kalau yang kayak gini tadi sebetulnya kan memang kalau dia secara ke individunya, maksudnya ke orang yang mengatakan ini tadi, bagus untuk entertainnya. Oke. Tapi kan di balik entertain ini terkadang kan nggak semua orang melihat itu bang, segi itu. Iya benar. Nah jadi kan kadang orang melihat kan, sekampung gitu misalnya. Tapi di situ kan perlu juga kita tanya si kawan ini. Ada juga kawanku gini bang. Jadi gini dia. Woi kau semua bawa parangmu, bawa semua apamu. Sabi apa namanya ini? Ya, untuk silet. Enggak, bukan Kris. Bukan kris, parang apa semua, pisau semua kau bawa. Kelewang apa katanya? Semua kau datang sini katanya. Udah datang semua bawa apa bang? Ya kan? Gancu apa semua bawa datang. Rupanya ngajak mau gontong royong. Nah, takutnya kan kayak gitu bang. Makanya aku bilang aku kan cuma melihat segi ini ya. Jadi aku cara berpikir itu aku harus membandingkan dulu. Mana tahu langsung ada orang yang misalnya kan perlu juga ditanyakan. Maksudnya itu sekampung itu bagaimana? Aku pun orang Kaban Jahe. Iya, abang orang Kaban Jahe. Artinya kan dia nyerang Kaban Jahe itu. Iya, tapi kan, ini secara ketika kita masih menduga-duga apa yang dibilangnya kan. Harusnya kalau ini kan abang orang entertain juga nih. Karena kalau kuliah juga abang sering juga TikTok cekcok di sosial media untuk lawan fake abang. Betul. Nah, harusnya kalimat yang digunakan dia seperti apa, Bang? Kalau aku untuk melawan seperti itu. Ya, kalau aku secara pribadi aku itu ya yang bersangkutan aja aku apakan. Terkadang kan hal-hal yang seperti ini kan itu agak sensitif. Dan nanti mungkin ada terkadang kita tidak tahu nanti di situ ada juga orang-orang yang memprintir itu. Jadi tidak baik. Respon orang kan beda-beda nih. Nah, gitu-gitu, Bang. Nah, kebetulan kalau aku abang tanya, aku lebih melihat segi positifnya, macam yang kayak tadi. Mungkin mau diajaknya semua itu mau ngapain kan kayak gitu dulu. Rupanya cuma diajaknya cuma satu yang berkelahi. Tapi yang lain-lain itu, tahu ngapain kan gitu-gitu dia. Maksudnya, kalau tanggapanku bagi yang itu lebih ngeliat hal yang positifnya aja bang. Lanjutkan. Kalau aku rasa ya itu dah antara di individu lah. Bagaimana nanti tanggapan yang apa ini kan, yang mungkin kan
bagi yang lawan ini mungkin mengerti, mungkin. Iya. Tapi orang yang orang kampung Kabanjaya kan Iya. katanya misalnya lembek, betul lembek kalau misalnya jalannya becek kan itu lembek-lembek. Tapi kan di sana banyak juga gunung keras. Oke. Bukit-bukit keras. Jadi kalau misalnya betul turun si Apin Ginting dari Kabanjaya, Abang turun juga? Ngapain Bang? Abang orang Kabanjaya. Gini dia. Jadi ada kayak macam iklannya itu kalau laki itu yang harus seimbang kayak gitu. Yang kayak gitu. Oh, berarti nggak imbang Bang Brando. Siap. Berarti nggak imbang Bang Brando ya dia ya. Jadi macam-macam gitu lah. Siap. Bukan Ini sombong. dia sombong tapi santun. Nanti kita buat lagu tuh, sombong tapi santun. Kan? Ini dia orangnya ini. Macam-macam. Ada kalimat-kalimat lain yang bisa kita sombong tapi tapi tetap santun ya Bang ya. Iya, Bang. Itu kita harus belajar sama Bang Rando itu dia. Kita boleh sombong rupanya. Ya. Tapi harus sebetulnya santun. sombong pun tidak bagus lah sombong sebetulnya. Bang, gini, kalau kita bahas tentang sombong, aku punya sedikit sedikit prinsip tentang sombong. Kita boleh sombong untuk berkarya. Oke. Ya, karya itu kita ciptakan untuk disombongin. Oke. Kalau kita nggak sombongin, orang nggak tahu. Oke. Betul apa salah, Bang? Kalau Dalam segi karya, aku sepakat kita harus sombong untuk karya. Kayak abang lah, abang jago, ya kan? Provide, ya kan? Tapi abang nggak diupload di sosial media, nggak sombong. Nihil. Oh gitu kalau abang lihat dari segi positifnya. Iya. Tapi kan nggak semua bisa kita paksakan cara pikir kesombongan ini tadi seperti. Apalagi yang abang bawa pikirkan. daerah tadi ya. Iya, karena itu kan sangat sensitif bagiku. Maksudnya apalagi bawa daerah, agama, misalnya kesukuan itu sangat sensitif. Nah, itu makanya aku bilang itu kan yang harus kita tahu itu kan harus melihat apa konteksnya, ataukah itu bercanda atau betulan pun ya ke individunya aja gitu. Dan misalnya kalau itu memang kita mau ngambil pengakuan yang lebih apa kan banyak cara yang lain yang lebih positif. Ini kan jadinya kan ini kayak betul-betul chaos macam betul kali kan kayak gitu. Iya betul. Ya. Bang, kalau yang Faris sama Kakak J itu kelas berapa? Mungkin orang itu kelas 70-an ya. Oh 70. Kalau tiba-tiba Kakak J nantang abang? Kakak J? Ya nggak masalah lah bang. Main? Yuk. Kesukaan lah itu bang kalau bertarung. Kalau kita kan itu kesukaan kita berkelahi. Tapi beda kelas. Bang, gini dia satu kucontohkan. Ini sedikit agak kotor ini ya. Boleh ceritanya. Aku dari bayi saja terlahir di dunia ini sudah berdarah-berdarah. Dari bayi. Semua orang bang. Maaf cakapnya bukan dari input aku lahir. Tahu input kan? Bokong. Aku ini lahir dari kecil sudah berdarah keluar nih. Masih bayi aku udah berdarah. Apalagi udah besar. Itu dia satu. Nah agak kotor memang sedikit. Nah itu. Kalau mau siapapun lawanku itu. Aku tidak maksudnya tidak masalah, apalagi itu misalnya aku rasa selevel, ku bahkan itu atasanku lagi, aku makin suka dan itu kesukaanku. Tapi nggak boleh satu oktagon ya kalau beda kelas ya? Itu kan tergantung kesepakatan kalau menurutku bang. Berarti boleh? Boleh aja. Kita boleh kayak maksudnya street factor atau apa kan, itu kan tergantung ajang siapa yang mengadakan. Penasaran nggak bang sama Kakak J? Kalau aku sebetulnya kalau masalah penasaran biasa-biasa aja. Lanjut. Tapi kalau memang ada kesempatan itu, karena kalau bagi prinsipku itu terkadang kalau kita merencanakan pun, kalau memang itu tidak ini, bisa tidak terjadi. Karena yang ada hal yang 4 itu ku terapkan di hidupku, langkah rezeki pertemuan maut. Langkah rezeki pertemuan maut. Itu cuma Tuhan dapat yang melakukan. Nah, kita ini cuma bisa berencana aja. Nah tapi kalau ada kesempatan itu, bisa aku buktikan. Asik, siap. Nanti. Dan aku ini memang petarung loh kayak gitu loh bang. Enggak cuma sama kakak aja bang, sama siapa aja pun enggak apa-apa. Siapa aja pun tidak apa-apa ketika itu memang sesuai dengan ya maaf cakapnya tadi juga bang kan. Seharusnya kan orang pakai otak juga lah kalau mau bertanding sama aku kan kayak gitu. Maksudnya kan ya aku sampai sejauh ini kan banyak juga hal yang kulewati. Tidak seperti apa maaf cakapnya nanti ada orang di luar sana mau bertanding, aku mau bertanding katanya ya maaf cakapnya ya lihat dulu lah diriku siapa kan kayak gitu. Maaf cakapnya ya kan kayak gini gitu. Bang Brando secara tidak langsung bilang gini nih,
kalian mau nantang aku, kalian harus tahu diri dulu gitu. Itu kan maksud Anda. Itu maksud abang kan? Baik kali ya, respect. Kalau Deddy Kobuzer bang, Yo, Bang Deddy Kobuzer. Yo, itu kan apa itu suhu bela diri salah satu di Indonesia ya. Okay. Tapi kalau punya kesempatan ya kenapa? Iya. Harusnya enggak kan gitu bang. Sama JK pernah bang? JK Saragi. Kita satu latihan, sparring. Sering kalau latihan sering menang kalah bang? Sering dia kupukuli bang. Iya. Bener. Kamu tanya aja dia. Tapi abang sering kena kunci dia nggak? Enggak terkuncinya. Nggak. Kita yang pegang gemboknya. Sur. Ini dia kalau berkawan ini, jadi saling mengerti ya kan? Nggak mengerti, kita berani tas. Sedap kali, ini atlet kita bang. Sadap. Ini kan belajar sama Ipman. Gurunya Ipman, ini Ipmon. Oke. Bang, target abang ini. Tadi abang bilang cuman abang di keluarga yang belum menikah. Ya. Aku mau bahas yang pertama, jangan target secara status dulu. Oke. Ya. Target abang ke depan untuk diri abang terkait profesi sebagai fighter. Kalau targetku kebetulan ini kita kan ada PON untuk tuan rumah juga nih bang 2024 Sumut Aceh. Mudah-mudahan bisa juga aku masih turun di situ. Itu target dulu untuk yang utama. Dan aku juga pengen juga main, bahkan nanti yang main internasional seperti macam kayak JK ini kan masih masalah waktu aja ini bang. Iya. Jadi atau bisa dapat kesempatan di UFC atau apa itu target pasti ada ke situ. Nah tapi kan ada faktor-faktor yang lain karena pekerjaan dan macam. Pasti kita itu menargetkan untuk yang lebih baik. Iya benar. Seperti itu. Kalau masalah karir. Kapan abang stop kawin untuk menikah? Kalau stop kawin itu kayaknya nggak akan stop bang. Sorry. Pasti kalau kawin kan akan menikah kan pasti kawin. Iya maksud aku stop dulu kawinnya, nikah baru kawin lagi. Oh gitu? Kapan abang untuk menentukan yes I marry you? Iya. Itu menentukan ketika siapa wanita yang beruntung nanti bang. Iya. Emang sedap kali pemilihan kata-katanya ini ya kan. Ada orang di belakang kamera ini. Iya. Seperti itu. Nah itulah enaknya. Tapi udah punya pacar? Kalau masih punya pacar ya punya. Punya 10. Tadi punya. 10. Gitu. 10 berarti. Kurang lebih. Ceritanya kayak playboy gitu ya. Emang iya dong. Abang bilang gitu. Tapi emang ada cewek yang mau gigi putih gitu bang? Ini salah satu pemanis ini. Apa itu bang? Boleh coba gigi ke sini, ke kamera ini. Apa itu bang? Ya Gigi apa? Kayak gitu, bahaya kali. Mas putih. Itu gara-gara fight juga. Jadi ini sebetulnya giginya masih ada. Tapi aku biar kayak macam-macam betul. Aku dulu kan di Bali nih. Aku lihat masalah pergaulan tadi juga. Berarti sempat ikut Bali MMA? Iya, aku latihan di sana juga. Oke, lanjut. Kenapa? Jadi ketika aku di dunia entertain ini punya misalnya mau bikin satu ciri khas yang gampang diingat orang. Itu salah satu teknikku juga. Misalnya kenapa aku botak apa segala macam. Terkadang orang kan melihat lebih ke fisiknya nih bang. Kalau nama itu siapa itu yang botak itu loh. Botak yang mana? Banyak botak ya kan. Yang ada tatonya. Mustak. Semua banyak juga orang bertato. Yang ada giginya apa itu? Oh si Anu nih. Botak yang kreak. Ya. Bodat. Apa itu bodat? Gak tahu. Bahasa kotor tuh. Jadi untuk nyari ciri khas. Tapi emang ompong bang ya? Enggak. Ini masih ada. Jadi abang ngapain itu? Abang kerok? Iya. Berarti semua gigi ini dikerok kayak gitu semua? Iya. Ini bukan aku yang kerok. Jadi tukang giginya. Ada tukang gigi. Iya, ada tukang gigi dia. Enggak cuma tukang bangunan aja, Bang. Iya, ada keneknya juga kan? Iya, diapain tuh, Bang? Ya, jadi dibentuk, disatukan. Jadi dulu kan aku ada taring nih, taringnya diratakan apa semua gitu. Pokoknya dimodif lah, dimodif. Oh, dimodif. Ada pemanisnya juga di sini. Iya. Enggak ada.
Ini cuman memang untuk style aja. Oke, itu buat penasaran cewek sih kayaknya. Kayaknya enggak lah. Bener. Kayaknya yang bikin penasaran kayak yang itu sih. Apa itu? Enggak tahu. Cuma cewek yang tahu. Ya kan? Karena kita tidak bisa menduga-duga. Benar-benar. Kuat di oktagon belum tentu kuat di. Enggak tahu. Bang, next abang penasaran kali pengen lawan siapa untuk di oktagon bang? Kalau aku untuk oktagon tuh sejauh ini masih penasaran sama kan? si Billy ini. Oke. Kalau dia nontonnya apa yang pengen abang mau bilang sama dia? Kalau sama siapa bang? Sama si Billy. Ya, tapi abang penasaran lagi sama si Billy. Itu sudah, itu dia sudah tahu itu bang. Kalau untuk si Billy, dia itu dia pasti tahu lah. Maksudnya memang ini kan kayak aku bilang tadi. Misalnya dia bilang, aku kan sudah tunjukkan prestasiku, aku sampai UFC apa. Itu belum tentu semua. Oke, semua itu ada apanya belum tentu ketika itu belum. Misal kayak gini, cakapnya aku fighter nih. Ternyata aku bisa berkelahi di jalan itu sama nggak fighter, aku bisa kalah juga. Bisa bang ya? Bisa terjadi. Apa yang tidak bisa? Semua bisa terjadi di dunia ini kecuali memakan kepala sendiri. Itulah katanya, kan gitu. Nah jadi bisa menutup kemungkinan ya untuk saat ini bisa dia. Tapi kalau misalnya kayak macam abang bilang KKJ atau si Paris apa segala macam nggak masalah juga. Welcome. Kita buka semua. Nah, misalnya ada yang lain-lain juga pun nggak masalah. Tapi ya kayak aku bilang tadi kan kayak gitu. Nggak masalah kita. Pekerjaan kita fighter bang dan itu kesukaan kita. Siap. Kalau masalah untuk berkeos-keos tadi, kalau bertumbuk kita siap. Bang, pernah nggak kejadian kayak yang terakhir kan viral juga itu siapa? Rudy ya, yang dia turun dari mobil. Berkelahi. Rudy ya namanya? Iya, Rudy. Rudy apa nama ininya? Nama panggungnya? Alah, Rudy apa yang nama panggungnya? Yang dia turun di mobil, tahu. orang yang nyerempet dia, dikunci dia langsung. Rudy apa namanya? Rudy kan ya? Ya Golden. Golden Boy. Nah, pernah ngalamin seperti itu bang di jalanan? Aku sebelum pemain MMA pun sering kayak gitu bang. Nah setelah abang punya ilmu bela diri yang sekarang, pernah nggak kejadian seperti itu? Tidak pernah. Lebih banyak sabar ya bang? Dan mudah-mudahan ya jangan terjadi lah seperti itu. Iya, sedangkan abang hidupnya di Medan. Betul. Bukan nggak mungkin di Medan ini bang, atau Sumatera Utara. Kalau aku perhatikan, aku kan lama juga di Malang, Jawa Timur. Di Medan inilah fungsi klakson itu berguna sangat. Betul. Jawa Barat, Jawa Timur itu jarang sekali dengar klakson. Nah itu kan jadi acuan untuk berantem sebenarnya klakson, nggak sabaran. Betul. Nah masa abang nggak pernah ngalamin kejadian di jalanan ada yang kreak-kreak, ugal-ugalan, gemes abang pernah? Iya betul. Kalau masalah gemes pasti pernah. Tapi kayak gini bang, apakah ini cerita lagi? Iya boleh. Aku suka kayak gitu. Iya kan. Bisa dikatakan banyak cerita. Jadi gini. Banyak kali kuah bang. Gini bang, kalau masalah untuk kita berkelahi itu, abang pernah nggak mengalami? Kembali lagi aku dong, jadi kayak apa yang podcast abang? Pernah nggak abang mengalami ketika kesel sama tiang listrik? Itu abang apa kan? Pernah kesandung tangan kakiku. Masa kayak gitu. Dan kita ini misalnya gini, kita ini kan hal segala sesuatu itu. Misalnya itu memang kita rasa itu menyulitkan atau tidak apa jadi masalah. Maksudku kita itu lebih memikirkan berapa langkah ke depannya itu harus kita pikirkan nih. Misalnya aku lakukan ini bagaimana? Aku lakukan ini. Contoh seperti saya ini kembali lagi bukan sombong. Maksudnya dan aku bidangku di bela diri dan aku pasti mempelajarin bagaimana cara melumpuhkan orang secepat mungkin. Apalagi itu orang yang tidak terlatih, bahkan orang terlatih pun mudah-mudahan bisa aku kalahkan. Kan? Tapi apakah aku harus ugal-ugalan ketika di luar orang bisa menentang aku? Maaf cakapnya, ketika orang yang biasa di luar sana menantang aku, apakah itu nanti bukan berarti aku tidak berani? Kalau masalah berani aku udah pasti berani. Aku harus memiliki pertimbangan nih. Dua pilihan. Aku memiliki sampai sejauh ini memiliki pengetahuan, aku punya modal, waktu dan sebagainya banyak aku korbankan. Sedangkan si kawan, misalnya orang-orang cuman mabuk doang. Nih. Dan di situ harus ada pertimbangan juga. Kalau misalnya maaf cakapnya aku tidak menang, bagaimana nih? Nah, tapi kalau menang ya biasa aja. Memang aku petarung loh. Itu wajar. Nah hal yang seperti itu, tapi bukan berarti juga kita membebaskan orang yang sama kita itu sepele. Perlu juga dikasih contoh. Seperti itu. Seperti yang dilakukan Rudy Golden Boy. Iya. Itu Golden Boy. Golden Boy. Itu
abang setuju sama tindakan dia? Kalau untuk secara pribadi yang aku lihat di situ ya aku setuju aja. Ya, setuju. Mungkin kan dianggap dia jadi itu kan, pembelajaran untuk masyarakat Indonesia juga lah. Betul, Jangan betul. sembarang untuk nantang orang. betul. Iya kan? Jadi gini, baru Termasuk jangan kebetulan. sembarang nantang orang kaban jahe. Ih. Betul. Enggak cuma kawan saya aja. Gini, jadi kebetulan ini nyambung juga abang tanya ini. Ada tadi bosku juga menunjukkan men-share di grup kami. Sebuah kucing ada karya lukisan salah satu pelukis terkenal juga. Iya. Dia pegang itu ekor di lubang tikus. Dia kira itu kan dia cuman melihat itu cuman seberapa bagian itu aja. Iya. Di balik lubang itu kan dia nggak tahu apa Iya, ini. Dia kira ekor tikus. Iya. Ternyata ular. Oke. Nah, terjadi di situ kita itu untuk mengajarkan bahwa segala sesuatu itu fungsinya itu kita sebagai manusia yang berakal dan kita memang memiliki pengetahuan, kita itu yang penting itu cara bagaimana menghargai seseorang. Oke. Contoh gini bang, abang kreak nih, Ya. abang mau ngomen aku segala macam, mau nengin aku kurang ini, kalau nggak aku peduli, apa yang terjadi? No respon aku. Tapi kalau aku respon, bisa hal banyak yang terjadi. Itu tergantung ke diri sendiri semua bang. Nah kalau abang menanyakan aku secara pribadi, cara pikirku seperti itu. Seperti itu. Oke. Kira-kira. Bang, ini agak sensitif sih. Aku kan udah bingung nih. Agak sensitif nih bang. Di dalam dunia fake ini ada nggak ilmu hitam? Oke, Ilmu kalau gaib. masalah Artinya ini kan juga terjadi sama bang. Contoh terjadinya santet menyantet. Ini terjadi nggak di atas oktagon? Atau seperti apa pandangan abang tentang santet menyantet? Oke, misalnya khususnya kita kan di negara Indonesia ini kan sering itu dari kecil pun kita itu tentang mistik apa segala macam tidak terjauh juga dan tidak asing di telinga kita. Ya. Kan seperti itu. Nah, bagiku gini, misalnya ini kalau hal yang betul sama seperti misalnya ada dikatakan suatu tempat yang keramat nih. Tempat keramat dikatakan. Di situ ada setannya dan kita maaf cakapnya belum tentu semua orang bisa menggambarkan bagaimana itu setan. Betul. Mungkin dia tahu setan itu dari film dan sebagainya dan cerita-cerita dongeng kan gitu. Tapi kan kita situ diajarkan kau jangan bahasa kotor di sini. Karena sini ada penunggunya, ada setannya dan segala macam. Kan kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan itu menunjukkan bahwa kita menghormatin itu kan nggak salah juga nih. Kan seperti itu. Dengan arti kepercayaan tadi kan dilepas dari situ. Nah, misalnya untuk bertarung pun seperti itu. Misalnya dia punya ini ilmu apa sebagai macam. Kalau memang dia betul ini kan nggak mungkin bisa apa itu. Nah, dan sebagai cerita yang kita dengar legenda-legenda Indonesia ini tidak jauh juga berkaitan dengan hal yang seperti itu. Tentang mistik maksudku kan gitu. Jadi kan intinya yang kita lihat di situ kan bagaimana kita lebih bisa merasakan di diri kita. Misalnya itu kita katakan itu benar. Kalau ada juga sebagian tidak bilang benar, nggak masalah juga. Karena itu kan kita lihat di situ lebih ke hal yang positifnya. Berarti kita situ diajarkan, lebih mengajarkan segala sesuatu yang ada kita lihat di dunia ini. Meskipun itu tidak cuma bidang faktor, intinya kita harus tidak bisa sepele. Kalau aku secara pribadi tidak bisa sepele dengan lawan kita. Kenapa? Bisa seperti yang dikatakan takut dia mungkin punya tahan pukul, tahan bacok, apa segala macam untuk faktor. Nah, dan ini kan tergantung konteksnya bang. Dan itu misalnya abang tahan bacok nih, tahan pukul. Tapi kalau di bertandingan itu kan nggak dilihat tahan pukul atau tahan apa. Yang dilihat kan poinnya. Kecuali abang tadi kalau mau ngerebut lahan atau apa segala macam, abang dibacok nggak mempan, orang lari. Tahan bacok itu ada? Kalau aku dibilang secara apa di depan mataku dan kulihat itu ada. Nyata? Nyata. Termasuk abang? Aku enggak lah. Kalau aku enggak. Enggak. Kalau aku abang potongnya terpotong lah. Manusia ya. Aku enggak mungkin aku botak. Enggak boleh tato kan gitu. Berarti ada faktor-faktor yang menggunakan santet. Kalau masalah aku apakan itu ada atau menurut abang ada apa enggak faktor yang menggunakan ilmu jangan hitam? dulu faktor bang. Jadi, ini yang langsung aku lihat. Orang laga ayam aja misalnya kayak apa itu ada dikasih secara ilmu spiritual. Di balik itu betul sampai enggak, tapi itu dibuat itu seolah-olah macam seperti itu. Seperti orang memancing gelatama namanya. Pancing itu pun dikasih mantra. Iya, nggak usah jauh-jauh. Factor, ada nggak yang menggunakan ilmu hitam? Ya aku rasa pasti ada lah.
Dan maksudnya mempelajari ilmu spiritual itu pasti ada. Oke, siap, mantap. Dan pasti ada. Iya. Karena gini dia bang, di balik orang yang percaya tidak percaya, karena kan itu segala sesuatu itu kan kayak macam yang aku bilang itu pengetahuan yang tertinggi itu adalah ketidaktahuan. Kalau kita mencari tahu itu kan, misalnya itu ada tidak ada kan, kenapa abang ini bilang itu tidak ada? Karena kan gara sesuatu yang ada. Dan sebaliknya juga, kenapa itu ada? Kan karena tidak ada. Nah, bagiku itu ada. Itu jawabannya ada intinya kan. Ada gitu. ya. Ya tapi kayak enak aja ceritanya. Oke, siap. Berarti anti bacok juga ada. Ya dan mistik itu pun ada. Abang pernah lihat orang yang anti bacok? Pernah. Pernah. Beneran nggak bisa dibacok? Beneran. Oh iya. Iya. Bukan trik. Entah Bukan trik. pisaunya yang tumpul dimainin. Ada seolah juga tajam. sebagian itu ada trik. Tapi ada sebagian itu nyata. Oke. Dan segala sesuatu yang nyata itu dan segala sesuatu yang mahal, nggak usah dulu kita tentang yang nyata. Iya. Hal yang nyata, yang mahal itu Iya. sangat sulit untuk menjangkau itu. Oke. Dan itu tidak terlalu untuk dipamer-pamerkan karena mereka itu sudah ada dia ininya. Maksudnya ada perjanjian-perjanjian dari guru-gurunya. Oke, Bang. Berarti abang punya teman yang anti bacok? Teman anti bacok Iya. punya. Tapi Kalau tiba-tiba pesulap merah datang menemui abang, Bang, mana yang bisa, anti bacok? Bisa ditunjukkan pembuktian bersama pesulap merah. Bisa. Tapi kembali ke ininya. Tapi biasa bang, kalau bukan aku untuk Ya. membela diri ya. Karena aku sering juga udah bertanya dan aku ada di Kacipong di situ. Terkadang mereka itu mempunyai hal-hal pengetahuan yang seperti ini, dia itu tidak mengakui. Oke, jadi Berarti yang ngaku-ngaku itu nggak ada sebenarnya ya? iya karena itu banyak juga yang terik bang, banyak terik. Terik matahari. Betul. Gitu banyak gitu pakai teknik. Jadi ada juga yang kalau untuk yang asli ini dia itu betul-betul ya asli. Kok dia tapi itu nggak kenapa-kenapa. Oke. Ada pantangannya nggak Bang kira-kira? Untuk memiliki ilmu kebal, ada pantangannya nggak? Nah. Pernah sharing nggak sama teman abang yang punya ilmu Pernah. kebal? Dan begini dia. Dan kenapa maka seperti itu? Itulah arti di dunia ini belum sempurna. Bisa dikatakan seperti itu karena masih semua ada perbandingan. Oke. Kenapa maka itu dia bisa seperti itu dan di balik itu ada juga harus ada yang dikorbankannya ataukah itu sesajennya apa, pantangannya apa. Nah, kayak gitu dia, Pak. Itu diminta atau turunan? Jadi itu ada dia dua bagian. Ketika itu turunan pun pasti itu disampaikan juga apa kelemahannya. Kalau misalnya itu diminta pun pasti disampaikan juga. Biasanya apa itu kelemahannya apa, Bang? Itu tergantung ininya juga. Yang tergantung abang tahu? Yang aku tahu ya tergantung. Iya gitu. Dia tergantung apanya juga, Bang. Tergantung dia memiliki ilmu-ilmunya ini tadi. Maksudnya pengetahuan-pengetahuan secara spiritualnya itu. Beda-beda dia. Siap. Bang, abang orang tua masih ada? Aku kebetulan sudah anak yatim piatu. Kedua orang tua nggak ada lagi. Dua nggak ada. Ya, dari kecil tuh. Kalau ibu kelas 2 SMP. Oh, udah nggak ada. Iya. Ayah baru-baru. Dari kecil, dari bayi. kecil? Dari bayi. Berarti, mohon maaf, kalau bisa dibilang hidup tanpa kasih sayang, sepakat? Kalau untuk di konteks di orang tua Keluarga. bisa. Iya. Nah, bisa dikatakan ya kurang. Tapi aku tidak kekurangan kasih sayang juga. Maksudnya dalam arti aku bisa mendapatkan itu dari orang yang sekelilingku, orang-orang yang terdekatku. Aku bisa mendapatkan kasih sayang itu. Mungkin cuman konteksnya aja yang berbeda. Tapi kalau bukan keluarga, kasih sayang itu bisa menipu, Bang. Belum tentu. Oh iya? Belum tentu. Tapi banyak juga orang yang dari keluarga belum tentu juga kasih sayangnya ini kan. Itu makanya aku bilang di dunia ini tergantung konteks bagaimana kita memikirkannya, Bang. Jadi seperti kayak kata pepatah. Kata pepatah itu kalau abang pikirkan itu sudah baik. Misalnya biarlah engkau seperti padi. Kalau sudah bertumbuh merunduk. Baik kan. Misalnya berarti kalau kita udah punya pengetahuan jangan sombong, jangan apa kan kayak gitu. Tapi ini kan udah hal pepatah yang baik. Tapi kalau abang cari kesalahannya kan menjadi yang salah. Dan sama adik-adikanku pun sering itu kasih tahu. Itu makanya berusaha selalu mencari yang baik, yang positif, biar itu yang kau dapatkan. Nah kalau yang baik itu pun kau cari kesalahannya, akan dapat selalu kesalahannya. Contoh seperti kata pepatah ini tadi, padi itu kalau sudah menunduk pasti kan berbuah nih. Pasti disabi, sakit kan. Dijemur pasti panas. Digiling sakit, dimasak pun prosesnya pasti kalau
kita ibaratkan itu sebagai manusia pasti kan panas, dimakan, maaf cakapnya, habis dimakan jadi kotoran, nggak bagus kan? Jadi tai. Berarti abang oh iya. Gitu-gitu istilahnya. Kan bisa di ini kan jadi kotoran. Jadi kotoran. Berarti abang belum pernah melihat wajah orang tua untuk ayah. Orang tua siapa? Ayah. Ayah saya tidak. Nggak pernah lihat. Iya. Kalau ibu ya kelas 2 SMP masih lah. Oke. Merasa iri nggak bang dengan orang yang memiliki sampai saat ini keluarga yang lengkap? Enggak. Untuk sejauh itu aku tidak pernah iri. Oke. Kenapa? Karena kan kalau aku melihat itu sudut itu tadi, itulah maksudnya ini kembali lagi aku itu lihat dari kacamata secara rohani pula. Kenapa aku bisa mengalami misalnya hal-hal yang seperti ini? Karena ada satu kata untuk menjadi motivasiku. Ditanyalah ada salah satu tokoh agama, dia bilang, Tuhan, siapa yang terkutuk ini? Dia bilang. Kenapa kau bilang gitu? Nenek moyangnya atau orang tuanya? Kenapa anak bayi ini terlahir dari kecil sudah buta? Dia bilang kan, dia bilang si Tuhan ini tadi, ya tidak ada yang terkutuk. Tapi dari orang yang buta inilah bisa kau lihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu, Allah itu besar. Terbukti dari orang yang misalnya yang memiliki kekurangan itu tadi, dia lebih peka bisa main piano apa. Bahkan kita yang normal ini belum tentu bisa main alat musik. Seperti itu juga. Dan aku melihat itu lebih ke positifnya. Sama yang seperti yang aku bilang tadi. Mungkin aku tidak memiliki kesempatan lebih dari hal yang ke orang tua. Tapi bisa mendapat kesempatan yang berbeda. Tapi kan intinya sama untuk abang sama tidak pernah iri intinya. Abang hubungan abang dengan abangnya Bang Brando, abang tadi baik. Baik. Kapan terakhir abang bilang sayang kepada abangnya Bang Brando? Bilang sayang. Aku sayang kamu gitu. Iya. Jarang sih aku. Tapi sayang sama dia. Ya sayang lah. Aku bahkan maaf cakapnya ketika orang yang tidak satu darahku aja pun aku sayang nih. Apalagi yang bisa abang buktikan kalau abang itu sayang, coba abang telepon abangnya abang, bilang, "Bro, I love you." Ayo dia kerja nih bang. Ya dia kerja sering dia naik naik tower apa gitu. Karena dia kan listrik. Nanti kan kalau bang gara-gara sayang gini pula dia jatuh nanti kan kayak nasi bungkus juga kan, jatuh pun sayang juga dibilang. Oke, Bang Brando. Ya Brando kan. Aku salah nyebut, mirip sama Rando. Aku lihat abang ini berkeliaran, artinya sudah di dunia fight, terus abang sudah mau mulai memberanikan diri untuk masuk politik. Benar ya? Berarti gini, aku pengen secara pribadi Bang Brando, apa peran Pemprov Sumatera Utara terhadap fighter? Kalau bagiku itu bang, misalnya nih, contoh kalau misalnya dulu itu dibilang kan dikasih penghargaan untuk atlet yang juara PON bisa jadi PNS atau apa semua segala macam. Ya mungkin aku nggak tahu lah bagaimana kan. Tapi yang aku tahu setahu seperti itu, sepengetahuanku. Tapi sampai detik ini ya tidak ada hal yang seperti itu. Bahkan misalnya aku sudah mendapatkan prestasi yang seperti itu, dan itu mungkin di mata mereka belum seberapa. Mungkin sampai sekarang abang belum diapresiasi oleh Pemprov Su? Mungkin ya kalau untuk yang bagian bonusnya itu sudah kan gitu. Tapi kan maksudnya kan ketika aku sudah misalnya dapat prestasi-prestasi yang seperti ini dan banyak juga kawan-kawan yang berprestasi di luar sana, aku rasa kan kayak mana ya, kayak macam dipersulit selalu gitu loh. Maksudnya kan ya siapa yang bersulit? Gupsu? Ya itu kan kalau sebagai orang awam ini kan kita kan yang kita lihat itu kan siapa kepalanya kan kayak gitu. Siapa ini pemimpinnya? Kan kita sebagai orang biasa. Berarti abang merasa dipersulit? Ya aku rasa kan seperti itu. Kayak misalnya aku nanti misalnya ini nih. Bahkan ini bang untuk PON 2024 ini. Di Kuala Namu kan? Dekat Kuala Namu kan? Nggak tahu, katanya wadahnya di sana sampai sekarang nggak ada gitu. Katanya yang setauku. Dan abang tapi kan nggak tahu apa-apa. Abang kan dari luar. Betul. Abang tapi itu kan cuman fighter. Betul. Tapi gini bang. Mana tahu abang tentang
kayak mana prosesnya itu, apa yang menghambat kan nggak tahu. Itu makanya aku bilang ini kan sebagai aku rakyat biasa dan ini kan bahkan aku ini sampai berpikir kayak mana ya, atau aku bawa daerah lain nih untuk menjadi apa kan kayak gitu. Kalau misalnya aku di Sumatera Utara misalnya, aku punya keahlian dan itu sudah terbukti. Misalnya bisa dikatakan kalau untuk nasional itu di PON kan kayak gitu. Nah, tapi kan kayak aku tidak diberi kesempatan lagi untuk membuat hal yang seperti itu kan, macam-macam kayak gitu. Bahkan aku sampai mau berpikir dan banyak juga kawan-kawan yang lain pengen bawa daerah yang lain. Nah, dan ini sebetulnya kan kesempatannya kan kayak ya kita sebagai orang awam pasti memikir ya siapa sih itu pemimpinnya untuk saat ini kan kayak gitu. Masa hal-hal positif olahraga yang kayak gini kayak macam bahkan ini 2024 nggak lama lagi loh. Kenapa abang nggak ngadu sama Wagubsu? Kalau abang merasa dipersulit sama Gubsu, kenapa abang nggak ngadu sama Wagub? Jadi abang tadi kan menanya sistem pengetahuanku nih. Jadi segala sesuatu itu, kalau aku menyampaikan pun itu misalnya sama Pak Wagub, Gubernur, wakil, abang bilang kepada Pak Wagub, itu kan tidak ranahnya. Yang berikan keputusan itu tetap kan gubernur, bang. Misalnya aku pengen gini, mau curhat apa pun aku mengenai apa, kalau memang itu untuk saat ini kan keputusannya kan di gubernurnya nih. Kan kayak gitu. Kalau dikasih satu permintaan kepada abang mau minta apa untuk Sumatera Utara? Ini untuk di bidang apa? Terserah abang. Abang pengen memperjuangkan apa di Sumatera Utara? Ya aku ingin itu yang tidak jauh di di bidangku lah. Aku ingin memperjuangkan ya, tolonglah yang orang-orang yang berprestasi, orang yang istilahnya hal-hal yang positif itu ya dikasih SPR. Maksudnya tidak cuma sekedar hadiah sekian kayak gitu loh. Tapi dia itu berkelanjutan, bang. Misalnya kan ya dikasih macam fasilitasnya ini tetap betul dipelihara orang-orang yang betul-betul berprestasi ini. Bukan berarti dia itu berprestasi itu kayak macam jadi beban. Uang keluar nih. Macam-macam kayak gitu seolah-olah kan kayak gitu, bang. Nah, seharusnya kan ini tetap dipelihara. Nah, nanti kita berbicara tentang begal banyak, kejahatan kriminal banyak, tapi hal-hal yang kayak gini aja yang udah di depan mata, yang ada orang berprestasi sampai macam kayak kawan kayak JK itu dunia loh yang mendengar. Tadi gini, ini aku masih nggak mudeng. Abang tadi dengan statement Bobby abang nggak setuju. Berarti abang setuju dengan statement Edi bahwasanya begal nggak harus ditembak mati. Nah tapi di situ kan secara kalau kita orang awam itu kan itu kayak mengajak berperang jadinya kita jadi sama apa? Iya, tapi dia kan mempersiapkan Satpol PP bawa double stick. Betul, itulah makanya aku katakan konteksnya itu mengajak berperang jadinya jadi sama masyarakat. Kenapa tidak melakukan wadah-wadah yang positif yang tidak ada bisa ada chaos itu? Kenapa harus memang kalau abang misalnya kita gini nih, aku megang parang, abang menyiapkan parang, berarti kan abang udah siap untuk kita berperang nih. Abang kan secara tidak langsung mengatakan double stick kalah sama kelewang. Iya, bang. Kalau masalah double stick itu cuma seni bela diri. Jadi dia harus dibedakan mana itu seni bela diri. Jadi ada 3 bela diri. Ini sepengetahuanku dari aku di bidang di bela diri. Ada seni bela diri, ada betul-betul itu memang kompetisi bela diri, pertandingan, ada itu memang betul-betul bela diri. Nah, dan segala sesuatu ini semua harus pakai akal. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai pikiran untuk melakukan itu, berarti ya, itu kan menjadi kayak macam beliau tidak menggunakan akal. Abang yang bilang. Tapi kalau aku bilang kan seperti beliau itu bisa jadi kameramenku. Beliau siapa nih? Mana kamera? Gitu. Itu macam seperti itu. Jadi saya rasa ya kok kayak macam kurang bijak gitu ya. Maksudnya kayak aku aja tidak bisa dikatakan tidak berpendidikan, bisa memikirkan hal yang sepele ini gitu loh. Bang Brando. Aku pengen terakhir lah tadi. Aku kan pengen ini kan banyak nih tadi terkait yang di awal lagi tadi banyak anak-anak muda yang di sosial media main cekcok. Faktor-faktor yang ada di Sumatera Utara, boleh abang kasih pesan singkat aja bang. Untuk pesan-pesan apa tidak masalah untuk misalnya bertarung itu kalau ingat selalu apa moto olahraga itu sportif, tetap harus sportif. Kalau memang itu kalau dia sudah di bidang betul-betul keorganisasian bela diri, itu yang harus dilihat itu juga sportifan. Nah kalau masalah entertain untuk macam kita maki-maki dan apa ya ini Indonesia. Maksudnya Indonesia itu pun ada tata keramanya. Perlu dilihat juga tata krama, meskipun itu kalau dia mau lebih menarik ya itu individunya aja, jangan di luar dari itu. Nanti kan kadang orang yang di luar sana kan tidak tahu
maksudnya itu apa kan kayak gitu. Nah, dan jangan menyinggung itu, dan intinya siapa yang kita mau kita tuju itu lawan kita ya ke situ aja. Dan masih banyak bahan-bahan yang lain untuk mencari bagaimana lawan kita biar terpancing kan seperti itu. Itu pesan untuk fighter. Untuk fighter. Seluruh fighter Yang mendengarkan ini. Bang, dari 100% menurut Abang kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara berapa persen, Bang? Keberhasilannya? Iya, kalau aku secara pribadi ya berapa persen lah ya kan, Bang? Berapa? Ini dari persennya berapa nih? 100%. Dari 100%? Iya, aku rasa cuman 50% lah. 50% Itu keberhasilannya. Itu pun gara-gara tahap kan kayak gitu. Karena yang 100% ini kenapa maka ada 100% kan gara-gara ada 50%. Oke. Ini panas, Bang. Panas apa nih? Sudah mau dekat pemilu. Satu pertanyaan. Apa tuh? Yang mau aku tanya, dan ini agak sensitif. Lagi. Pilih Edi apa Ijek? Abang ini main lari-lari aja ya. Karena kalau masalah pilihan itu kita tetap proporsional. Siapapun nanti pemimpinnya, kita rasa itu tidak masalah. Yang penting itu bagaimana untuk kinerja perkembangan Sumatera Utara ini harus lebih baik dan lebih betul-betul kedepannya bisa menjadi nomor 1 lagi. Maksudnya bisa dilihat dari segi pariwisata, dari hasil dan sebagainya, semua bisa terjamin ya. Kalau aku pilihanku gara-gara ada 2 pilihan, ya mudah-mudahan yang aku pilih itu, dan tidak mudah-mudahan yang pasti ya Pak Ijek lah pasti kan kayak gitu.